Jadi kita rangkum, Marcella adalah pemegang kunci narasi kegaduhan nasional. Dari isu demo bayaran, hoaks tragedi nasional, penyerangan Kejagung, hingga skenario konyol ijazah palsu, semuanya bermuara pada satu motif: menghancurkan legitimasi negara demi menyelamatkan kepentingan koruptor. Dia bukan aktivis, bukan pejuang demokrasi, bukan pembela rakyat. Dia agen kekacauan. Dia juru bicara dari sindikat mafia lama yang tak bisa hidup di era bersih dan transparan. Sudah cukup rakyat dipaksa menonton sandiwara busuk ini. Sudah terlalu lama publik dijadikan ladang eksperimen kebencian oleh elit tua yang takut kehilangan akses. Hari ini kita punya dua pilihan: diam dan biarkan bangsa ini diporak-porandakan oleh narasi murahan yang disusun para koruptor, atau melawan bukan dengan emosi tapi dengan kesadaran bahwa setiap hoaks, setiap fitnah, setiap postingan konyol ada motif kotor yang sedang bekerja di belakangnya. Dan Marcella Santoso, namamu akan tercatat bukan sebagai pahlawan demokrasi, tapi sebagai perancang kerusakan yang coba menyembunyikan kebusukan elit di balik topeng kepalsuan. Sekarang semuanya mulai terang benderang. Semua kepingan puzzle yang selama ini tersebar sekarang sudah tersusun rapi. Dan kesimpulannya, gegap gempita kegaduhan nasional ini memang bukan spontan, tapi dikonstruksi dengan sadar, dengan niat jahat, dan ya, dengan dana. Mereka bukan korban, mereka bukan rakyat biasa yang kecewa. Mereka adalah operator kegaduhan, para pesuruh dari elit frustrasi. Dan sekarang satu persatu topengnya jatuh. Coba tanya, berapa kali Roy Suryo muncul hanya ketika ada momen buat menghantam Jokowi? Ijazah, dia muncul. Kasus pelabuhan, dia muncul. Isu Gibran, dia nyamber. Dan lucunya selalu dengan gaya tahu segalanya dia, padahal datanya kosong. Fungsinya jelas, lempar isu, bangun narasi, lalu serahkan ke buzzer buat amplifikasi. Tapi sekarang, nyonyor, data gagal, kredibilitas jeblok, fakta hukum bantai semua omongannya. Tifa ini pakai baju demokrasi, tapi kerjaannya justru ngebom opini publik. Dia muncul seolah mewakili suara perempuan intelektual, padahal gerakannya terstruktur banget. Dia amplifikasi isu otoriter. Dia bangun narasi kembalinya Orde Baru, lalu mainkan kartu HAM dan minoritas supaya sentimen bisa dipancing keluar. Tapi di belakang, terindikasi kuat ada aliran komunikasi dengan tokoh-tokoh politik oposisi yang kecewa berat. Dan sekarang, rakyat makin cerdas. Narasinya nggak laku, malah ditertawakan. Mereka ini dua contoh bagaimana orang-orang frustrasi bisa tiba-tiba jadi ahli negara di Twitter. Kerjanya bangun utas panjang penuh tuduhan, selingi dengan gaya akademik ala-ala, lalu tag akun-akun yang biasa nyebar hoax. Dan setelah diselidiki, nggak ada basis ilmiah, nggak ada bukti hukum, cuma dendam yang dibungkus narasi. Apalagi Kazinudin yang justru terendus ikut dalam beberapa grup WA gelap yang suka koordinasi serangan digital. Yang satu ini paling kentara. TPUA, tim pembenci urusan apa aja, nama samaran, tapi isi gerakannya jelas. Serang presiden, serang wakil presiden, serang Kejagung, serang semua institusi negara yang sekarang justru bersih-bersih. Dan siapa anak abah? Dia ini contoh anak muda gagal paham demokrasi tapi sok jadi juru bicara bangsa. Dipoles, didanai, dikasih panggung, lalu disuruh lempar isu terus-menerus. Tapi sekarang, semua omongannya mentah, semua tuduhannya dipatahkan hukum. Dan publik sadar, ini bukan anak muda idealis, ini anak muda bayaran. Mereka semua itu ibarat wayang yang lagi berontak karena dalangnya mulai diseret KPK dan Kejagung. Mereka bukan menyuarakan rakyat, mereka menyuarakan keringat koruptor yang mulai kocar-kacir. Dan sekarang semua topeng sudah jatuh, nyonyor, bungkam, dipermalukan oleh data dan akal sehat rakyat. Jadi sekarang, giliran rakyat yang harus lantang bersuara. Sudah cukup negara ini dipermainkan elit gagal dan buzzer bayaran. Sekarang waktunya bersatu jaga negeri.